Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi bersama saya Nurul Hadi Bauji di channel Ngapakpedia. Oke, hari ini tanggal 2 Februari 2026 sudah memasuki bulan kedua dan ya tadi pagi sudah saya upload videonya di YouTube Ngapakpedia terkait update info GTK tampilan baru penjelasan SKTP per bulan belum terbit dan sudah terbit SKTP. Di situ banyak yang komen, "Bang, artinya hangus atau gimana nih TPG saya di bulan Januari kalau saya belum valid?" Tadi juga di live juga sama, banyak yang nanya, kasusnya seperti ini, tidak terbit SKTP. Gimana itu, Bang? Nasib saya TPG-nya di bulan Januari. Dan di live tadi saya bilang nanti saya jelaskan deh di video khusus aja untuk ngebahas ini. Oke, mari kita jelaskan lewat beberapa slide presentasi yang akan saya jelaskan khusus ngebahas SKTP terbit dan tidak terbit. Sepemahaman Ngapakpedia. Tidak ada dasar Permendikbudnya, tidak ada dasar, aturan resmi tertulisnya, tapi sepemahaman Ngapakpedia berdasarkan informasi yang Ngapakpedia terima dari beberapa saluran WA ataupun informasi-informasi yang Ngapakpedia bisa pertanggungjawabkan, gitu ya. Yang pertama tentang SKTP. SKTP itu surat keputusan tunjangan profesi. Kata Google begitu ya. Dan sepemahaman saya juga seperti itu. Itu artinya SKTP, surat keputusan. SK ya, surat keputusan. Itu SKTP. Terus sebab tidak terbit SKTP itu apa? Kita harus tahu dulu penyebabnya. Kenapa kok bisa SKTP tidak terbit ya? Yang pertama, ya jelas SKTP tidak terbit karena Anda belum valid. Mungkin seperti itu. Itu yang pertama. Atau Anda sudah valid tapi di atas tanggal 15. Mungkin seperti itu juga ya. Kenapa tanggal 15 sih, Bang? Karena cut off validasi info GTK itu per tanggal 15. Jadi kalian kalau mau melakukan perubahan data setiap bulan dilakukan sebelum tanggal 15, teman-teman. Seperti yang saya sampaikan di video-video Ngapakpedia sebelumnya ya. Yang ketiga, atau Anda belum rezekinya cair di bulan di bulan Januari gitu ya. Saya sudah valid, kemudian tidak ada masalah lain, tapi kok SKTP-nya belum terbit, ya berarti belum rezeki. Tapi kemungkinan besar sih poin satu atau poin 2 yang menjadi dasar SKTP, teman-teman. Oke, itu penyebabnya. Lalu pertanyaannya, apakah SKTP tidak terbit artinya hangus TPG-nya? Dalam hal ini duitnya kan yang kalian jadi masalah ya. Apakah duitnya jadi hak saya tidak diterima? Jawabannya bisa iya, bisa tidak. Khawatir nggak tuh? Khawatir lah ya, kalau tidak gimana? Yang iya gimana? Yang tidak hangus gimana nih Bang? Oke, sekali lagi ini sepemahaman Ngapakpedia saya tegaskan ya. Untuk yang tidak hangus, SKTP tidak terbit tapi TPG tidak hangus jika contohnya di sini langsung kasusnya adalah saya. Ini adalah akun guru saya. Januari sudah valid tapi SKTP tidak terbit. Kalau yang nyimak live-nya Ngapakpedia pasti tadi lihat-lihat. Ini ya, semuanya sudah hijau aman tapi SKTP tidak terbit. Enggak apa-apa, enggak usah khawatir. Kenapa? Karena saya yakin untuk guru saya adalah masuk kriteria ini dia. SKTP tidak terbit, tapi TPG tetap bisa cair jika memang Anda sudah terdata mengajar atau jadi kepala sekolah, karena kepala sekolah juga salah satu yang divalidasi ya, dari bulan Januari dan memenuhi beban minimal mengajar 24 jam. Hanya karena validasinya terlambat saja, telat tervalidasinya. Sehingga Anda telat ikut ter-SKTP di Januari.
saya sebenarnya sudah valid tapi telat. Itu teman-teman ya. Seperti kayak laporan bos lah, kalau kalian laporan bos, nah nanti penyaluran dana bosnya di tahap berikutnya, telat gitu kan, ya sama seperti itu. TPG juga sama ya. Karena saya validnya terlambat, maka SKTP-nya tidak terbawa di bulan Januari. Kasusnya sama seperti itu. Saya itu, eee guru saya itu valid di tanggal 19 teman-teman. Jadi mungkin telat tervalidasi gitu ya. Telat ter-SKTP, terbawa SKTP gitu ya. Jadi kasus guru saya adalah ini. Jadi kemungkinan tidak hangus karena dari Januari memang sudah terdata 24 jam mengajar minimalnya gitu dan sudah aman ya. Nah, beberapa alasan validasi bisa terlambat antara lain jam mengajar masih proses penghitungan, bisa jadi gitu ya, atau masih ada utak-atik jam mengajar, identitas ada yang belum valid, rekening belum muncul, itu untuk guru PPG baru, NRG belum terbit buat PPG baru karena masih proses validasi, atau sertifikasi belum terbaca, ini juga untuk PPG baru. Dan lain-lain seperti kasus guru saya, jam mengajarnya kemarin masih proses validasi, masih tervalidasi, menunggu validasi ulang gitu kemarin catatannya ya. Sekarang sudah tidak ada catatan, jadi aman. Kemungkinan dari Januari tetap cair gitu. Info terbaru ya, perbaikan data yang belum valid ditunggu sampai tanggal 10 Februari 2026. Jadi buat teman-teman yang dari Januari belum valid, itu segera diupdate datanya di Dapodik jika memang salah satu syarat validnya itu ada di perubahan di Dapodik. Tapi kalau kayak kode rekening, kalau kayak jam mengajar belum terbaca, sebenarnya di Dapodik sudah ada, ya udah tinggal nunggu aja ya. Kecuali kayak ini inputan pembelajarannya masih salah, oh ini belum ada inputan guru wali. Nah, itu silakan diperbaiki di Dapodik, lalu disinkron sebelum tanggal 10 Februari 2026. Kalau nanti pendataannya valid, ya kemungkinan dari Januari tetap tersalurkan. Itu yang tersalurkan, artinya TPG-nya tidak hangus, duitnya tetap tersalurkan. Begitu. Berarti nanti dana TPG-nya akan dirapel di bulan berikutnya. Kalau saya di SKTP-nya terbit di Februari, berarti nanti cairnya uang hak saya di Januari dan Februari digabung jadi satu. Begitu. Itu yang tidak hangus. Bagaimana untuk yang SKTP-nya tidak terbit dan hak Anda di Januari hangus? Bisa nggak, Bang? Kemungkinan bisa. Ya, jika seperti apa sih Bang yang tidak cair? Satu, Anda terdata aktif di Dapodik mulai Februari. Misal, Anda tuh di Januari, operator sekolahnya nggak nginput pembelajarannya Anda, ya, Anda kosong, nggak masuk di dalam rombel, ya, disinkron. Baru ngeh di bulan Februari di tanggal 1 dicek, loh kok saya nggak ada inputan pembelajaran, artinya Anda tidak terdata aktif tuh. Walaupun Anda masuk Dapodik nih, tapi Anda nggak ngajar, ya artinya Anda tidak terdata aktif di Dapodik di bulan tersebut. Ya. Dan Anda baru nginput pembelajarannya di bulan Februari. Atau Anda memang baru masuk ke Dapodik di bulan Februari. Ya hak Anda di bulan Januari hangus. Karena Anda di Januari itu datanya tidak ada, mengajar tidak ada, di dalam rombel tidak ada, gitu. Itu kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, Anda mengajar di bulan Januari tetapi tidak linear dan baru mengajar linear di bulan Februari. Contoh, guru matematika ya, ngajarnya misalnya yang tidak linear apa bahasa Indonesia inputan karena operatornya misalnya operator baru nih asal ngeklik atau nggak sengaja ketuker, intinya begitu, sehingga di info GTK Anda terbaca Anda mengajar yang tidak linear. Tidak linear benar-benar murni tidak linear ya, bukan karena belum terbaca linear tapi benar-benar tidak linear. Nah, itu kemudian Anda melakukan perubahan operatornya di bulan Februari, baru dirubah tuh di bulan Februari, ya. Kemudian disinkronkan di bulan Februari. Nah, berarti hak Anda kemungkinan hangus karena di bulan Januarinya
Anda terdatanya mengajar tidak linear. Tapi untuk poin 2 ini ya, karena tadi ada informasi perpanjangan sampai 10 Februari, kemungkinan saat video ini dibuat kan tanggal 2 nih. Kalian masih bisa melakukan perbaikan data untuk yang bulan Januarinya. Kemungkinan. Karena informasi dari pusatnya untuk validasi Januari itu diperpanjang perbaikannya sampai tanggal 10 Februari gitu. Ya, jadi segera diperbaiki aja. Urusan hangus atau tidaknya yang penting kalian udah usaha perbaikan gitu aja teman-teman ya. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, jam mengajar yang Anda pegang sekarang adalah jam mengajar yang sebelumnya sudah dipegang guru lain yang mengajar mapel tersebut dan sudah kekunci. Contoh, saya mengajar mapel A nih. Mapel A itu sebelumnya udah dipegang sama Bu Wahyu di bulan Januari. Kemudian di bulan Februari baru diserahkan ke saya mapel A-nya. Maka hak saya, walaupun saya valid dengan mapel A, hak saya tidak bisa diberikan dari Januari. Karena di Januari itu mapel A sudah dipegang sama Bu Wahyu. Artinya sudah kekunci di Bu Wahyu. Itu kalau sudah terbit SKTP ya, Bu Wahyunya ya. Mungkin kalau belum enggak masalah, mungkin seperti itu teman-teman ya. Kalau Bu Wahyunya sudah terbit SKTP artinya jam pelajarannya sudah kekunci. Nah, yang seperti itu artinya hak Anda di bulan Januari sudah tidak ada untuk saya sebagai yang ngambil jamnya si Bu Wahyu tadi. Intinya begitu ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, hal lain di luar sepengetahuan Ngapakpedia. Bisa aja nggak Bang? Ya bisa ya. Kalian haknya bisa hangus ya. Misalnya hal-hal lain yang mungkin Ngapakpedia tidak bisa sebutkan di dalam video ini ya. Karena entah saya tidak tahu atau saya lupa atau memang ya di luar sepengetahuan Ngapakpedia lah teman-teman. Jadi 3 poin penting di atas ini yang Ngapakpedia tahu penyebab Anda tidak terbit SKTP, Anda haknya hangus di bulan Januari. Tuh, ya. Dalam hal tersebut di atas, TPG Anda akan cair hanya dimulai dari bulan di mana Anda memenuhi syarat valid. Berarti artinya kalau misalnya Anda validnya di bulan Februari, ya udah Anda menerimanya dari Februari aja karena hak Januarinya hangus karena tidak sesuai ketentuan ini nih 1 2 3 gitu. Teman-teman. Seperti itu. Lalu informasi tambahannya apa, Bang? Oke, informasi tambahannya ada 3 ya yang bisa saya sampaikan terkait validasi info GTK ini. Yang pertama, guru mutasi karena tadi juga di live ada yang nanya nih. Guru mutasi bisa tetap valid di tiap bulannya jika di data sekolah asal sudah valid dan pindah ke sekolah baru langsung jadi induk di bulan itu dan langsung mengajar linear minimal 24 jam. Karena validasi info GTK dilakukan tiap bulan dan data yang dilihat adalah data di sekolah induk di bulan berjalan tersebut. Contoh, saya di bulan Januari ngajar di sekolah A, valid, cair, oke. Kemudian di bulan Februari saya pindah ke sekolah B, langsung urus tuh surat mutasinya, induknya. Terus di sekolah B saya langsung ngajar valid. Ya nanti hak saya di bulan Februari juga tetap ada. Begitu ya. Jadi Januari cair berdasarkan sekolah asal, Februari cair berdasarkan sekolah baru saya. Kalau statusnya sudah induk dan mengajarnya linear. Intinya kapan mutasinya ya di situ dilihat datanya. Itu teman-teman ya. Kemudian dalam hal pembacaan info GTK adalah data sinkronisasi dapodiknya, bukan data melakukan pengisian dapodiknya. Contoh, saya ngetik pembelajaran dan lain sebagainya ngisi dapodik tanggal 30 Januari. Tapi saya sinkronnya baru tanggal 11 Februari nih sinkronnya. Waduh, ternyata saya baru ingat saya belum sinkron, cuma ngisi doang. Ya udah, yang dilihat itu data sinkronnya, bukan ngisinya, ya. Jadi poin 2 penting. Walaupun saya ngisi di bulan Januari, tapi kalau saya sinkronnya di atas tanggal 10 Februari, ya udah. Nanti terbacanya berarti di Januari tidak ada perubahan data gitu. Kemudian poin pentingnya adalah sekali lagi informasi ini tidak sepenuhnya resmi dari jadi patokan. Karena Ngapakpedia menafsirkan informasi sendiri berdasarkan informasi yang Ngapakpedia terima. Dan ini juga hal yang baru.
TPG dibuat per bulan baru, SKTP dibuat per bulan juga baru gitu ya. Terus ada beberapa kasus-kasus yang Ngapakpedia tidak bisa jawab terkait yang Kemenag itu pindah lagi ke Kemenag dari yang tadinya bisa Kemendikbudristek sekarang entah kenapa data sertifikasinya balik lagi ke Kemenag. Ada juga yang pindah ke kemaritiman atau kelautan atau apalah itu. Kemudian ada tugas-tugas waka yang belum terbaca. Nah, itu udah Ngapakpedia ilmunya sebatas itu aja sepengetahuannya ya. Jadi untuk hal-hal di luar sepengetahuan Ngapakpedia mohon maaf tidak bisa saya jelaskan lagi karena itu sistem juga teman-teman ya. Ya, sudah end of slide artinya itu penjelasan terkait SKTP terbit dan tidak terbit. Apakah hangus atau tidak? Jawabannya bisa iya, bisa tidak, teman-teman. Terima kasih, itu saja dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Salam satu nusa, salam satu bangsa, salam satu bahasa, salam satu data. Salam terakhir, salam Ngapakpedia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.